Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghafur, wassalatu wassalamu ala nabiyil mansur wa ala alihi wa sahbihil masyhur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhana man ta'azzaza bil qudrati wal baqa'i wal fana wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallah wa shadaqa rasulun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Fadilatul kiram yang terhormat Bapak Ketua dan segenap jajaran pengurus dan panitia Ramadan Masjid Paripurna Darul Aman, yang kami hormati, yang kami takzimi para alim ulama, cerdik pandai, para asatiz, orang-orang tua kami, para sepuh dan bini sepuh. Kemudian yang kami takzimi Bapak Ibu, para saudara, hadirin wal hadirat, jamaah Isya dan Tarawih yang mulia. Semoga dirahmati, diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Malam ini Masjid Darul Aman masih tumpak ruah ramai dengan jamaah. Padahal ibarat sepak bola, malam ini adalah babak semifinal, besok babak final. Doa kita mudah-mudahan semua rangkaian ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan Allah terima dan dijadikan sebagai amal soleh, dan Allah ijabah doa-doa dan munajat serta permohonan kita. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada malam ini kita membaca salawat di Masjid Darul Aman. Cepat atau lambat, mudah-mudahan Allah izinkan kita membaca salawat langsung di pusara Rasulullah di Masjid Nabawi, insya Allah. Bapak dan Ibu rahimakumullah, pada malam ini adalah giliran saya. Berarti saya memang di setel, di pangkal dan juga di ujung. Jadi mohon maaf nanti kalau ada salah-salah kata dalam penyampaian. Ibarat kata orang India, koibat neki terewale merepunde kabi-kabi tum sige piare, tujukul lime sepeh lime kijan jale-jale. Ada yang tahu artinya? Berarti sama kita kalau begitu. Kurang lebih artinya tiada gading yang tak retak-retaknya jadi ukiran, tiada manusia yang tak bersalah. Salah saya dalam menyampaikan santapan rohani, mohonlah kiranya dimaafkan, insya Allah. Bapak Ibu, judul kita menarik malam ini, adab-adab safar atau adab-adab mudik. Ada beberapa istilah lokal yang melekat terhadap bulan Syawal ini di Indonesia. Pertama, Lebaran. Yang kedua, Hari Raya. Yang ketiga, Idul Fitri. Kenapa satu Syawal disebut Lebaran? Ini identik dengan kebiasaan umat Islam. Para sosiolog bilang, satu Syawal itu disebut Lebaran karena lebarnya perjalanan umat Islam di bulan Syawal. Termasuk sebelum Syawal, di Syawal, bahkan sesudah tanggal di awal bulan Syawal. Lebar perjalanan, makanya satu Syawal disebut Lebaran. Jalanan macet, pelabuhan full, bandara penuh, terminal sesak. Kenapa? Ada kebiasaan umat Islam Indonesia, yaitu balik kampung atau mudik. Memang agak-agak lebar nanti ini perjalanan. Bukan cuma lebar jalan perjalanan di Syawal, badan pun tambah lebar. Satu Syawal rendang opor ayam masuk. Ya.
2 Syawal giliran kacang tojin, kue nastar dan konco-konconya yang masuk. 3 Syawal barulah masuk lagi rombongan kue sopit, kue kambang loyang. 4 Syawal opname di rumah sakit. Jadi lebar perjalanan. Yang kedua, hari raya. Raya ini bahasa Sanskerta, artinya agung, besar. Semua agama punya hari raya. Hindu punya Nyepi, Buddha punya Waisak. Jadi semua orang boleh berhari raya. Tapi ada istilah ketiga yang menjadi dasar pembeda. Apa itu? Idul Fitri. Id artinya kembali, Fitri artinya suci. Kenapa disebut 1 Syawal Idul Fitri kembali suci? Karena ada hadis Rasul. Apa kata Rasul? Yang berpuasa di Ramadan, yang qiyamul lail di Ramadan, yang membaca Quran di Ramadan, yang berinfak sedekah di Ramadan, yang berzakat fitrah dan zakat mal kalau cukup nisab haulnya di bulan Ramadan, huwa kayaumin waladathu ummuh. Dia seperti bayi yang baru lahir ke dunia. Dosanya dihapus, salahnya dimaafkan, maksiatnya juga telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, ada satu hal yang menjadi budaya kita, yaitu silaturahim, uhuwah Islamiyah. Kenapa orang-orang mau balik kampung dari Kalimantan ke Sumatera, dari Jawa ke Sumatera? Kenapa orang mau mudik? Yang dikejarnya bukan lemang, yang dikejarnya bukan dodol, yang dikejarnya bukan makanan, tapi yang dia kejar adalah silaturahim. Walitukmilul iddah, tukabbirullah ala ma adakum wa la'allakum tashkurun. Kalau sudah cukup bilangan jumlah hari puasa, maka agungkanlah nama Allah dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa adab mudik safar bagi kita? Pertama, adab mudik safar bagi kita adalah tunaikan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba sebelum pulang ke kampung masing-masing. Salah satunya zakat fitrah. Ulama berfatwa bahwa mengeluarkan zakat fitrah lebih afdol di mana kita tinggal. Kalau tinggalnya di Jalan Marsan, berarti di Marsan inilah afdol dia zakat fitrah. Yang di kampung bukan zakat fitrah, infak, sedekah dan yang lain-lain. Sebelum berangkat mudik, sebelum meninggalkan rumah, maka pastikan kewajiban kita sebagai hamba sudah dituntaskan. Kapan terakhir ditutup boleh membayar zakat fitrah? Sebelum khotib naik mimbar di saat sholat sunnah Idul Fitri. Kalaulah sudah naik khotib di atas mimbar, baru teragakkan dia membayar zakat fitrah, mohon maaf, kalaupun dibayarnya itu sudah tak zakat, tapi masuk kategori infak dan sedekah. Adab pertama sebelum pulang adalah tunaikan membayar zakat fitrah. Yang kedua, berusahalah berpenampilan sederhana, jauh dari kesan mewah apalagi ria ketika pulang kampung. Ini mohon maaf, kadang-kadang jari-jarinya 10, cincinnya 12. Ya, cuma modus saja ngangkat tangan, maaf lahir batin, lalu foto di Facebook. Sebenarnya mau pamerkan cincin dianya. Ya, apa kata ulama? Laisal idu liman labisal jadid, innamal idu liman ta'atahu tazid. Hari raya itu bukan milik orang yang cincin baru, yang baju baru, yang mobil baru, yang sepatu baru. Tapi hari raya itu adalah milik orang yang bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keyword kita malam ini sederhana. Apa keyword kita? Semoga hari raya tidak jadi hari ria. Insya Allah. Sekali lagi, semoga hari raya tidak jadi hari ria. Ini mohon maaf kadang-kadang
pamernya minta ampun, nggak tanggung-tanggung gaya, bawa mobil ke kampung, selidik punya selidik, rupanya yang merentalnya kawan tuh. Nggak di sini, di tempat lain. Ya, jadi adab kedua adalah berpenampilanlah dengan sederhana, wajar, dan jauhkanlah diri dari sikap ria. Insya Allah. Yang ketiga, Bapak Ibu rahimakumullah, adab safar yang ketiga, sebelum kita pulang kampung, sebelum kita meninggalkan tempat rumah kita sekarang ini, pastikan ukhuwah kita, silaturahim kita telah berjalan dengan baik. Ingat, ada 3 kelompok manusia yang tak diterima Allah puasa Ramadannya. Salah satunya siapa? Muslim dengan tetangganya, dengan saudaranya, dengan jirannya yang tidak saling bertegur sapa. Ke masjid tiap malam iktikaf datang. Ke masjid tiap malam qiyamul lail datang. Setiap hari di Ramadan dia berpuasa. Tapi ada tetangganya yang tak ditegurnya. Ada tetangganya yang tak disapanya. Ingat, Rasulullah bersabda, apa kata Rasul? Bismillahirrahmanirrahim. Man arada ayyusrofa bunyana wa yurfa'a darajata wa yus'alahu rizqah falyasilus silaturrahim. Hei umatku, kata Rasul, kalau engkau mau diluaskan rizki, diangkat derajatmu, diluaskan kehidupanmu, yasilus silaturrahim, maka sambunglah silaturrahim. Datang kita ke masjid, sholat tarawih, sholat isya, habis itu salam-salaman, ini ukhuwah dan juga membangun silaturrahim. Tanda indahnya kebersamaan di dalam Islam, tanda kita semua sama di hadapan Allah. Yang kaya, yang miskin sama, yang tinggal di rumah gedongan, di rumah kontrakan juga sama. Tidak ada pembeda. Memang itulah pesan Rasul. Allah tak melihat hartamu, pangkatmu, kekuasaanmu. Kalau seandainya Allah mengatakan yang duluan masuk surga adalah orang yang punya pangkat kekuasaan, maka orang-orang yang berkuasa itulah duluan masuk surga. Tapi kalau kata Allah yang duluan masuk surga adalah orang yang banyak hartanya, konglomeratlah duluan masuk surga. Tapi mohon maaf, kalau seandainya kata Allah yang duluan masuk surga, yang kulitnya putih kemerah-merahan, rambutnya kuning keemasan, ini mohon maaf, di antara kita yang hadir, saya duluan masuk surga. Ya, jadi inilah indahnya silaturahim. Kalau begitu apa doa kita? Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamukum minal aidina wal faizin. Jadi Allah terima puasa kita, Allah ijabah doa kita, saling Allah buka hati kita untuk menjaga ukhuwah dan silaturahim. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, adab bersafar mudik itu, ingat, pulang kampung itu adalah pulang kampung sementara. Hakikat kita pulang kampung gimana? Ketika ajal sudah datang menjemput. Itulah pulang kampung sebenarnya. Mudik ke kampung itu yang biasa saja. Yang mudik ke Sumbar, ya, bawa kendaraan, di setelnya lagu Minang, antaro merah jobang kabuni. Yang pulang ke Tapsel, di setelnya lagu Tapanuli, titik darah penghabisan airela doa kawan. Yang pulang ke Jawa, di setelnya lagu Yenin Tawang Ono Lintang. Itu mudik sementara. Mudik sementara. Hakikat mudik sebenarnya kapan? Di saat malaikat maut sudah datang, dipisahkannya jasad dengan ruh kita, dicabutnya nyawa kita, itulah mudik pulang kampung yang sebenar-benarnya. Pertanyaannya adalah, kalaulah seandainya kita dijemput oleh ajal, dipanggil untuk mudik sebenarnya, apakah kita sudah siap? Istabti kolbak, tanya hati, tepuk dada. Nih, mohon maaf, banyak wajah-wajah mau mati yang hadir ini saya lihat.
Jangan sakit hati, betul. Karena cepat atau lambat kita dipanggil Allah. Kode-kodenya pun sudah ada. Kalau sudah sering bertukar parfumnya dari minyak wangi ke minyak angin, itu sudah kode. Apalagi habis sholat tarawih, udah ngurut-ngurut kaki, ya, dicarinya dinding masjid untuk bersender, itu sudah kode keras itu. Tapi doa saya, ya, karena ini peserta babak semifinal ini, doa saya mudah-mudahan ini bukan Ramadan terakhir bagi kita. Allah panjangkan umur kita bertemu dengan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saya ingin ceramah panjang-panjang, tapi sudah ada pengumuman di sini, ya. Santapan rohani Ramadan 15 menit, itu aja. Jadi ikan sepat, ikan gabus lah ini, lebih cepat lebih bagus. Awak pun awak jawab, ikan mujair, ikan sembilang. Bila sudah cair, awak pun langsung pulang. Ya. Bapak Ibu rahimahullah, ini saya mohon maaf juga, ini tidak bisa nanti selesai ikut tarawih witir karena persiapan iktikaf untuk malam ini di Ittihadul Ummah di Pandau. Jadi dengan tidak mengurangi rasa hormat, jangan nanti timbul fitnah. Ustadz tuh bapak iyo ceramah dan nyo ikut sholat doh katanya kan. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua malam ini dikumpulkan di masjid, nanti di akhirat Allah kumpulkan kita di dalam surganya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.